Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Miss Gita, kami dari Grup O akan mempresentasikan hasil pembahasan kami terkait kasus bisnis internasional yang berjudul Perang Tarif Otomotif 2026, studi kasus resiliensi bisnis internasional BYD terhadap kebijakan Donald Trump dan pergeseran investasi ke pasar Global South. Baik, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu El Musandaka Bagaskara dengan NPM 2416051109, lalu Muhammad Rahmat Dhani dengan NPM 2456051012, lalu Saskia Nurmalinda dengan NPM 2416051091, dan juga ada Nurul Fadilah dengan NPM 2416051111. Lalu ada Asya Syara Puharani dengan NPM 2456051022, dan langsung saja kami mulai. Dimulai dari latar belakang, itu adalah industri otomotif global saat ini berada di tengah dua arus besar yang saling bertabrakan, yakni revolusi kendaraan listrik atau EV dan gelombang proteksionisme perdagangan. Di satu sisi, dunia sedang berupaya beralih ke teknologi ramah lingkungan yang dipimpin oleh raksasa asal Tiongkok, BYD, Build Your Dreams, dengan strategi integrasi vertikal di mana perusahaan memproduksi baterai dan komponen secara mandiri. BYD berhasil mendominasi pasar global dengan harga yang sangat kompetitif. Namun, dominasi ini memicu respon keras dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Memasuki April 2026, ketegangan ini mencapai puncaknya seiring dengan implementasi kebijakan tarif impor sebesar 25% yang diberlakukan oleh pemerintah Donald Trump berdasarkan kebijakan tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan kendaraan jadi, tetapi juga suku cadang otomotif yang secara kolektif telah merugikan produsen mobil global hingga lebih dari 35 miliar US dollar. Kondisi ini menciptakan babak baru dalam hukum bisnis internasional. Sebagai bentuk perlawanan, pada awal tahun 2026 BYD resmi mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat di Pengadilan Perdagangan Internasional, yakni US Court of International Trade. BYD berargumen bahwa pengenaan tarif tersebut tidak sah secara hukum dan menghambat persaingan pasar yang sehat. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, hambatan di pasar Amerika memaksa BYD untuk mempercepat investasinya di Asia Tenggara pada kuartal pertama tahun 2026 ini. Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi 11,2 triliun rupiah mulai memasuki tahap operasional final untuk mengejar target produksi sebanyak 150.000 unit per tahun. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia juga telah menghentikan insentif pajak impor atau CBU per akhir tahun 2025 yang memaksa perusahaan multinasional seperti BYD untuk segera melakukan lokalisasi produksi. Jadi saya akan menjelaskan landasan teori dan konsep. Untuk memahami fenomena tersebut diperlukan landasan teori yang relevan. Globalisasi merupakan proses meningkatnya integritas ekonomi antar negara yang ditandai dengan arus perdagangan, investasi, teknologi, dan informasi yang semakin terbuka. Dan informasi yang semakin terbuka tersebut, globalisasi pasar mengarah pada konvergensi kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara. Sedangkan globalisasi produk memungkinkan perusahaan memanfaatkan perbedaan dari sumber daya antar negara untuk meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, globalisasi menjadi landasan utama dalam memahami dinamika bisnis internasional. Jadi untuk teori selanjutnya itu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional juga menjelaskan dinamika tersebut. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan mengkhususkan diri pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Selain itu, teori Hexer-Ohlin menjelaskan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor produksi antar negara. Sementara itu, New Trade Theory menekankan bahwa perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh skala ekonomi dan keunggulan pelaku usaha yang di negara tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian proteksionisme dan strategi perusahaan.
Nah, dalam konteks kebijakan yang terjadi, proteksionisme merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri melalui instrumen seperti tarif. Namun, kebijakan proteksionisme juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti distorsi harga pasar, penurunan efisiensi ekonomi, serta potensi konflik perdagangan antar negara. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi global yang dinamis. Selanjutnya, saya akan langsung pada bagian pembahasan. Yang pertama, ada analisis dampak tarif. Kebijakan tarif impor yang agresif, khususnya dari Amerika Serikat terhadap kendaraan listrik asal Tiongkok, telah mengubah lanskap persaingan industri otomotif global. Tarif hingga 100% tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga memengaruhi arus perdagangan, strategi perusahaan, serta dinamika kompetisi antar produsen global. Dalam kasus BYD, mobil listrik termurah masih diperkirakan dapat dijual di bawah 25.000 US dollar di pasar AS, meskipun telah dikenakan tarif penuh. Yang selanjutnya yaitu analisis dampak global. Selain harga, kebijakan tarif juga berdampak signifikan terhadap volume ekspor dan kinerja perdagangan global. Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat tercatat mengalami penurunan hingga sekitar 34% pada pertengahan 2025. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perusahaan-perusahaan mulai menerapkan strategi transshipment melalui negara ketiga di Asia Tenggara. Dengan demikian, perang tarif tidak hanya berdampak pada arus barang, tetapi juga menciptakan efek domino pada rantai pasok global. Kemudian, kami juga menganalisis strategi yang diterapkan oleh BYD. Dalam menghadapi tekanan proteksionisme global yang semakin intens, BYD menerapkan strategi adaptasi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah melakukan lokalisasi produksi di berbagai kawasan strategis di dunia. Di Indonesia, perusahaan membangun pabrik di kawasan Subang dengan kapasitas produksi hingga 150.000 unit per tahun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak sekedar bereaksi terhadap hambatan perdagangan, melainkan secara proaktif membentuk ulang struktur operasional globalnya. Selanjutnya, implikasi Indonesia. Fenomena ini memberikan implikasi penting bagi Indonesia. Investasi BYD di Subang menunjukkan bahwa Indonesia diposisikan sebagai basis produksi untuk pasar regional. Dalam perspektif ekonomi internasional, fenomena ini dijelaskan melalui konsep trade diversion. Namun, implementasi kebijakan seperti TKDN juga tidak lepas dari tantangan, terutama jika industri lokal belum siap memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan tarif impor Amerika Serikat telah menciptakan price distortion paradox. Meskipun tarif berhasil menekan volume ekspor, efisiensi produk BYD membuat produknya tetap kompetitif. BYD menunjukkan resiliensi yang kuat dengan menerapkan strategi adaptasi melalui jalur pasar maupun non-pasar. Di sisi lain, dinamika ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam global value chain, meskipun tetap terdapat tantangan dalam implementasinya.